Di era otonomi khusus Papua, terjadi sejumlah peristiwa operasi dan pelanggaran HAM. Di antaranya, pertama, konflik dan operasi Wasior Berdara pada Juni tahun 2001. Dari ragam operasi sebagaimana disebutkan di atas atau tertera ini, Bapak Ibu, para peneliti, ahli, para tokoh, akademisi mulai menyimpulkan bahwa orang Papua sedang menuju genosid, pemusnahan etnis Melanesia. Kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Nah, halaman berikut itu operasi dan pengungsian selama otonomi khusus Papua. Di era otonomi khusus Papua, terjadi sejumlah peristiwa operasi dan pelanggaran HAM. Di antaranya, pertama, konflik dan operasi Wasior Berdara pada Juni tahun 2001, operasi militer Wamena Berdara September tahun 2003 pasca pembobolan gudang senjata di Kodim 1702, konflik dan operasi Kabupaten Puncak Jaya pada Juni 2004-2005, pembunuhan dan penembakan Moses Dow dan beberapa warga sipil di Deyai 2006, konflik dan operasi penyisiran pasca peristiwa Uncen Abepura Berdara pada Maret 2006, kemudian penembakan dan pembunuhan pelajar di Paniai Desember 2014, konflik dan operasi Tembagapura Juni 2020, konflik dan operasi Al-Guru Ndugama 2018, konflik dan operasi Ndugama Desember 2018 sampai dengan saat ini, kemudian konflik dan operasi di Lanijaya pada Juli 2014 dan November 2018, konflik dan operasi di Intan Jaya Desember 2019 hingga saat ini, kemudian konflik dan operasi April hingga saat ini di Kabupaten Puncak, Papua, lalu konflik dan operasi di Maibrat, Sorong Selatan September 2021 hingga saat ini, konflik dan operasi di Kiwirok, Pegunungan Bintang September 2021 hingga saat ini. Dari ragam operasi sebagaimana disebutkan di atas atau tertera ini, Bapak Ibu, para peneliti, ahli, para tokoh, akademisi mulai menyimpulkan bahwa orang Papua sedang menuju genosid, pemusnahan etnis Melanesia. Akibat 15 peristiwa sebagaimana disebutkan ini mengakibatkan 100.000 orang telah dan sedang mengungsi. Jadi ada sekitar 15 operasi dan konflik ini mengakibatkan 100.000 lebih warga mengungsi yang sudah maupun yang saat ini sedang mengungsi. Lalu kejahatan lingkungan hidup di Papua selama 20 tahun. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Papua memiliki 2/5 atau 38% dari areal hutan yang masih ada di Indonesia, tetapi faktanya saat ini perusahaan-perusahaan membersihkan lahan untuk kelapa sawit, pabrik kertas, dan pertambangan yang beroperasi di Papua mengakibatkan deforestasi. Penyebab lain untuk deforestasi adalah pembangunan infrastruktur sipil, pemekaran-pemekaran katanya ada kabupaten kota yang baru, pemukiman warga transmigrasi, pembangunan kantor, jalan trans, antar kabupaten, daerah, pembangunan infrastruktur TNI dan Polri. Pada Maret sampai dengan Mei 2020, melalui citra satelit ditemukan deforestasi lahan seluas 1.488 hektar pada areal kelapa sawit. Yang terbesar di wilayah Manokwari itu 372 hektar, di wilayah Merauke 372 hektar juga, di Bovendigul 222 hektar,
dan di Bintuni 110 hektar. Laporan Indonesia Monitoring Coalition, koalisi ini terdiri dari 11 NGO, NGO deforestasi di Papua sangat meningkat selama administrasi pemerintahan Presiden Jokowi. Selama 20 tahun terakhir, secara keseluruhan selama otonomi khusus, areal hutan mengalami deforestasi. Jadi areal hutan alami mengalami deforestasi 663.433 hektar. 71% deforestasi ini terjadi selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2019. Maka rata-rata deforestasi di Papua sekitar 34.000 hektar per tahun. Puncaknya tahun 2015 di masa Jokowi 89.000 hektar. Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 Kabinet Jokowi pertama, Papua kehilangan 298.600 hektar. Deforestasi yang paling besar adalah di wilayah Merauke, di mana itu ada 123.000 hektar, Bovendigul 51.000 hektar, Nabire 32.900 hektar, Teluk Bintuni 33.000 hektar, 33.400 hektar, Sorong 33.400 hektar, dan Fafak 31.700 hektar. Jadi bertolak dari fakta ini, apabila ada penguasa Indonesia, Presiden Jokowi dan kabinetnya pada konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 di Roma pada 31 Oktober 2021, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Jadi beliau bangga dengan hutan tropis terbesar, tapi pertanyaan saya ialah perlindungan hutan tropis mana yang dimaksudkan? Jadi kontras dengan apa yang dia sampaikan. Bagian penutup, catatan akhir dari saya, bertolak dari fakta otonomi khusus Papua selama 20 tahun, 21 November 2002 sampai dengan 2001 sampai dengan 21 November atau 19 November 2021 saya menyatakan atau menyimpulkan, pertama, otonomi khusus bukan resolusi politik melainkan resolusi pembangunan yang gagal dilaksanakan secara komprehensif selama 20 tahun oleh pemerintah Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Kedua, bertolak dari ini, saya meminta supaya komunitas internasional untuk menghentikan dukungan dana dan politik atas pelaksanaan otonomi khusus jilid 1 dan lanjutkan dengan otonomi khusus jilid 2. Hentikan semua itu, karena itu tidak membawa manfaat untuk orang Papua, kecuali kalau untuk pemerintah Indonesia. Yang ketiga, untuk kesekian kalinya dengan jujur dan terbuka, saya mesti menyampaikan bahwa manusia dan alam Papua dalam situasi krisis dan kritis. Kami tidak punya masa depan bersama Indonesia. Bersama Indonesia, kami akan hilang dan musnah dari tanah leluhur kami. Dan karena itu bagian keempat, solusi demokratis pemerintah Indonesia, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kesempatan kepada bangsa Papua untuk menentukan nasib untuk merdeka dan berdaulat di atas tanah kami sendiri. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita dan presentasi awal saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, 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 wah. Haleluya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.